Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Elang Motor Jos. Kali ini saya didampingi oleh teknisi andal Bluebird ya. Jadi beliau tahu. Jadi kenapa saya panggil beliau? Karena saya pengen ngasih tahu ke teman-teman bagaimana cara memilih mobil Vios ekstraksi yang bagus. Nanti teman saya Pak Walu ini akan jelasin poin-poin apa yang harus diperhatikan supaya kita tidak salah memilih mobil Vios ekstraksi. Untuk itu mari kita ikuti sama-sama yang akan disampaikan oleh teman saya Pak Waluyo. Oke, terima kasih. Saya sudah dengan Pak Waluyo. Pak Waluyo mungkin bisa sedikit cerita mengenai bagaimana caranya supaya orang yang awam itu ya ketika milih mobil Vios ekstraksi itu supaya dapat yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, ketika kita akan pilih kendaraan ataupun mobil, pasti yang utama kita akan cek kondisi mesinnya dulu. Nah, ketika itu apa saja yang kita cek, kita lanjutkan. Nah, untuk yang pertama, saat mesin belum dihidupkan, kita cek terlebih dahulu mesinnya ini yang dengan menarik atau mengecek kondisi olinya. Nah, ini sticknya bisa kita keluarkan. Nah, di sini kan ada oli nih, ada cairan oli. Ini bisa dilihat ini, tatkala mesinnya terawat, pasti kondisi olinya atau cairannya ini bersih. Tatkala kita tarik stick oli, sini ada kotor seperti lumpur ataupun kotoran-kotoran seperti debu. Nah, itu dikhawatirkan nanti mesinnya ada kemungkinan bagian dalamnya sudah ada sesuatu yang aus sehingga serpihan logamnya itu ada di bagian namanya itu di bak oli atau di karter oli. Nah, yang kedua, setelah ini kita cek, kita akan coba cek lagi kondisi kebocoran-kebocoran di bagian mesin. Jadi satu persatu kita cek kebocorannya, apakah itu di bagian yang depan ini ada yang kita sebut ada seal ataupun packing. Nah, di sini juga ini ada packing nih, biasanya ini packing atas atau packing cover valve, dan juga nanti di bawah itu udah seal atau packing crankshaft dan yang lain-lain juga mungkin termasuk transmisinya juga. Nah, setelah ini kondisi aman semua, nggak ada kebocoran dan nggak ada yang abnormal, lalu mesin kita hidupkan. Nah, kalau mesin kita hidupkan, kita mesti cek juga nih. Pertama, suara mesinnya, nah, apakah suaranya normal atau suaranya tidak ada suara aneh, tekan mesin ataupun yang lainnya. Ada lagi, setelah mesin hidup, kita cek kembali untuk kebocorannya. Tadi kan saat kita mesin mati kita cek juga nih. Nah, kalau mesin sudah hidup kan, oli, air, dan cairan-cairan lainnya bersirkulasi nih. Nah, kita cek kembali nih untuk kebocoran-kebocorannya. Apakah itu air radiatornya, olinya, kita cek kembali satu persatu. Dan juga kalau mesin sudah hidup, kita cek nih kondisi getaran mesinnya. Apakah dia pincang atau dia langsamnya bagus. Nah, kalau mesin getar atau izinnya nggak normal, ada kemungkinan mesinnya bermasalah. Nah, itu bermasalah bisa jadi mungkin ada sesuatu yang perlu diganti atau mungkin mesinnya perlu di tune up atau perlu di servis. Dan juga ada kemungkinan kalau mesin getar ataupun goyang, nah kita bisa cek dari sini nih. Ini ada namanya mounting. Nah, ini kita perhatikan juga kondisi mounting. Karena kalau kondisi mounting ini sudah jelek, pasti mesinnya getar atau goyangnya pasti akan terasa di dalam. Ya, yang terakhir untuk kondisi mesin, untuk memastikannya kita mesti akan melakukan tes jalan. Nah, ini kita untuk cek performanya nih, performa plus tenaganya. Apakah mesinnya masih top? Nah, ini bisa itu dengan kondisi jalan menanjak. Ya, kita coba sebisa mungkin sebagaimana kondisi yang ideal lah yang bisa kita tes jalan. Mungkin untuk kondisi mesin setelah ini kita akan untuk mesin kita lagi ke bagian dalam. Nah, di sini normal semua. Sini ada panel instrumen atau namanya orang biasa sebut dashboard. Nah, tatkala mesin hidup, ini kita cek nih indikator
dan juga lampu-lampu yang ada di dashboard. Tatkala dia ada gangguan atau yang abnormal, nah ini biasanya nanti indikator akan muncul atau akan berkedip. Nah, setelah ini aman semua, kita jangan lupa cek juga untuk kelistrikan lainnya. Tapi yang itu mungkin sih nggak signifikan. Yang penting ini sensor dan indikatornya ini. Untuk berikutnya, kilas semua sudah oke. Kembali kita saat tes jalan, kita cek kembali kondisi kaki-kaki dan juga suspensinya. Entah itu nanti ada suara atau gejala yang tidak nyaman atau kurang nyaman. Jadi untuk mengetahuinya kita harus tes jalan. Pak, ini berapa Pak? Mungkin dari mesin dan bodi ini cukup. Mungkin yang ketiga jangan lupa surat-surat. Nah, karena kan surat-surat penting. Ini kalau surat-suratnya tidak ini kan repot nanti di jalannya. Dan yang terakhir jangan lupa pula kalau memang ada, biasanya kan di mobil ada nih. Kalau memang ada biasanya ada gantungan oli. Nah, ini dari gantungan oli biasanya kita bisa tahu nih riwayat perawatan ataupun perbaikan kendaraannya. Jadi alangkah baiknya saat kita ngecek bisa ditanya untuk riwayat perawatannya, kapan dia terakhir servis, sama terakhir dia ganti oli, sama terakhir dia ganti spare part apa saja yang diganti, nanti bisa ditanyakan. Mungkin sekilas itu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Sip. Ya, teman-teman, itu tadi penjelasan dari tim teknik kami ya. Jadi itu adalah salah satu kiat-kiat kita supaya dapat mobil Vios ekstasi yang diharapkan bagus ya. Itu beberapa tadi kiat yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Saya juga mengucapkan terima kasih nih sama Pak Waluyo selaku tim teknik dari Bluebird. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sehingga nanti teman-teman ketika milih taksi, milih mobil Vios ekstasi dapat yang bagus, dan insya Allah sih kalau di Bluebird sih insya Allah kalau milih pasti yang bagus. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Jangan lupa subscribe and like di video saya. Mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat buat teman-teman ketika memilih mobil Vios ekstasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.